Kalau kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, bisa guncangkan dunia nih. Siap-siap. Halo sahabat Tani di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi ke podcast kita hari ini, Gema Tani Nusantara. Saya Nova Rahmadini, penyuluh pertanian Provinsi Maluku, Kota Ambon. Ada teman saya di sini. Halo Sobat Tani, senang sekali ya bisa kembali menemani waktu istirahat atau waktu luang Anda semuanya. Ya, seperti Nova yang telah memperkenalkan diri, saya juga pastinya mau memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan saya Siska Montolalu, saya penyuluh pertanian dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Ya, mungkin hari ini bahasan kita agak emosional ya, Nov. Iya. Kita akan membicarakan mengenai pengabdian. Betul-betul sekali Kasis. Kita akan membedah salah satu nilai inti dari bela negara, yaitu rela berkorban. Nah, rela berkorban ini, tapi versi kita nih, versi penyuluh pertanian. Kalau orang dengar kata rela berkorban, biasanya bayangannya adalah pahlawan di medan perang. Betul enggak? Betul, betul, betul. Hmm. Tapi kita-kita ini yang sebagai penyuluh pertanian nih, menurut Nova, apa sih wujud nyatanya dalam keseharian kita untuk rela berkorban? Sebenarnya sederhana sih, tapi mendalam ya, sis. Rela berkorban itu adalah ketika kita mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Dalam hal ini, nasib petani dan kedaulatan pangan di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, aku pengen sharing terkait rela berkorban versi aku sebagai penyuluh, masalah-masalah di lapangan yang terjadi walau di luar jam kerja kita, tapi di waktu-waktu libur pun aku juga tetap melayani masyarakat gitu. Salah satu contohnya kemarin-kemarin pas saat libur, saat udah waktu weekend, aku tetap turun ke petani buat anjang sana karena memang di situ ada problem lah, problem hama dan penyakit. Jadi kita diskusi. Aku bagi waktuku, aku komunikasi dengan petani-petani di sana. Kita mendapatkan waktu di waktu libur ya, waktu weekend. Tapi karena semangat, karena aku rela berkorban, jadi aku going deh. Gitu sih Kak. Kalau pengalaman Kakak gimana? Ya, mungkin sama seperti Nova ya, untuk pengorbanan waktu. Ya, biasanya kan kita weekend nih, Sabtu Minggu itu udah memikirkan libur bersama keluarga, bersama teman-teman. Tapi sama kayak Nova, aku minggu lalu, ya, minggu lalu tuh aku hari Sabtu, Sabtu banget, yang harusnya mungkin saya bisa tidur sampai siang atau ya berleha-leha, tapi saya turun ke sawah petani yang pada waktu itu petani mengatakan bahwa Ibu, saya mau menanam padi nih. Wah, saya langsung kesempatan emas nih, ya kan? Iya. Penambahan LTT. Jadi pastinya saya langsung turun ke lahan petani dan memberikan semangat juga kepada mereka untuk menanam padi. Seperti itu sih, Nov, saya. Ya sih, itu menjadi wujud nyata kita. Selain memang kita dituntut untuk buat laporan, ada dokumentasi-dokumentasi, sebenarnya pada kenyataannya juga kita bisa buat laporan itu di dalam weekend, di dalam weekday. Tapi karena emang kita semangat, jadi bukan hanya ujungnya karena LTT ataupun apa, tapi karena memang kita hadir menjadi penyemangat bagi mereka, mungkin pengarahan juga.
pengarahan di situ. Itu adalah kontribusi konkret kita terhadap negara. Iya, selain tadi yang kita ceritakan Mm-mm. mengenai waktu kita, mungkin kita juga seringkali mengorbankan kenyamanan kita. Betul tidak? Bener banget. Em, Kadang ada di wilayah binaan kita nih, jalannya rusak, atau kita masuk ke pelosok-pelosok yang di mana tidak ada signal, tapi kita demi petani, demi memberikan edukasi kepada petani, demi mendengarkan keluh kesahnya, kita sangat-sangat rela mengorbankan kenyamanan kita. Betul enggak? Betul banget. Eh, Kenapa sih kita mau repot-repot? Jawabannya karena kita sadar bahwa kedaulatan sebuah negara dimulai dari kemandirian pangannya. Dan saya rasa di sini ASN kita sebagai ASN, Ya. walaupun CPNS ya, mudah-mudahan insya Allah 100%, kita adalah garda Amin. terdepan, kita adalah penyambung tangan pertama dari kemandirian pangan kita sendiri. Kalau kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, bisa guncangkan dunia nih. Nah, pemuda-pemuda itu kita. Jadi Ya. semangatnya harus di kita harus rela berkorban dengan hati nurani. Gimana menurut kakak? Iya, betul. Jadi bela negara itu pastinya bukan soal seberapa besar pangkat kita, tapi bagaimana atau seberapa tulusnya kita memberikan apa yang kita punya demi kemajuan bersama. Rela berkorban juga bukan berarti kita tidak mementingkan keuntungan pribadi, misalnya dengan menolak gratifikasi dari pihak-pihak yang mungkin ingin merugikan petani kita. Setuju, setuju. Jadi integritas itu adalah bagian dari pengorbanan ego demi martabat bangsa sendiri. Nov, kira-kira pesan kita nih buat generasi-generasi muda atau mungkin buat rekan-rekan kita sesama pelayan publik tentang nilai rela berkorban ini. Sebagai generasi muda dan pelayanan publik, mari bekerja dengan hati, memberi yang terbaik, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya, Nova. Jadi singkatnya nih, cintai pekerjaanmu, cintai bangsamu, maka pengorbanan tidak akan terasa sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Keren-keren sekali ya ASN ini. Siap mengabdi. Ya, Oke, untuk luar bangsa. untuk bangsa. Luar biasa obrolan singkat ini membakar semangat kita, menyadarkan kita bahwa hari ini bekerja dengan hati, bukan karena soal gaji, bukan karena soal administrasi, tapi memang hari ini pengorbanan diri bentuk rela berkorban demi tanah air tercinta. Mari terus berbakti untuk Bumi Pertiwi. Iya, benar sekali, Nov. Jadi, pembahasan kita hari ini memang sangat-sangat menyenangkan tentang rela berkorban, apalagi kita sebagai penyuluh pertanian, garda terdepan pangan. Iya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Siska dan rekan saya, Nova. Ini, Kami pamit undur diri. dadah. Sekian podcast hari Dadah. ini.